Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fahreja dengan NPM 2235071100. Dengan adanya dibuatnya tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Birokrasi Indonesia. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai birokrasi. Pengalaman saya waktu itu merupakan vaksinasi pencegahan COVID-19. Jadi waktu itu merupakan vaksinasi yang pertama di daerah saya, dan kebetulan sekolah saya SMA Negeri 1 mendapatkan jatah untuk melakukan vaksinasi sekitar 100 orang dari SMA Negeri 1. Pada saat itu sebelum vaksinasi dilakukan, ada Google Form untuk diisi dari pihak sekolah untuk siapa saja yang mengikuti vaksinasi tersebut. Pada saat Google Form itu berisi tentang nama-nama, data-data, yaitu nama, nomor induk, dan juga alamat. Nah, di dalam Google Form tersebut juga ada himbauan untuk menjaga kesehatan sebelum hari H vaksinasi. Pada hari H vaksinasi, di dalam Google Form juga diperintahkan untuk membawa berkas-berkas seperti KTP dan juga kartu pelajar. Setelah hari H, diadakan waktu itu di gedung, bukan di sekolah, pokoknya di gedung apa gitu. Pada waktu itu kita diberi formulir untuk diisi dengan data-data dan riwayat penyakit, alamat, dan juga nomor induk, juga KTP dan kartu pelajar. Di formulir itu terdapat nomor-nomor, sehingga pada waktu vaksinasi dilakukan itu menjadi nomor urut dan nomor urut bagian vaksinasi tersebut. Pada vaksinasi tersebut, ketika saya dipanggil, urutan saya dipanggil, saya membawa berkas-berkas dan juga formulir ke bagian administrasi tersebut untuk menunjukkan data-data yang saya miliki dan formulir yang telah diisi sebelumnya. Setelah itu masuk ke cek kesehatan seperti tensi, dites tensi, ditanya riwayat penyakit, dan juga dicek suhu tubuh pada saat itu. Setelah itu barulah menunggu antrian untuk vaksinasi tersebut. Setelah vaksinasi, saya diberikan vaksinasi di sebelah kiri. Pada saat vaksinasi itu saya diberikan, setelah vaksinasi saya disuruh untuk validasi data-data yang sudah diisi untuk dijadikan sertifikat vaksinasi. Setelah itu vaksinasi dilakukan, menunggu beberapa menit, beberapa jam waktu itu untuk mencetak sertifikatnya. Namun pada saat itu terjadi gangguan sehingga sertifikat tidak bisa dicetak pada hari itu juga, sehingga dimundurkan pada hari-hari berikutnya dan bisa diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi. Setelah vaksinasi pertama dan juga telah diberikan sertifikat vaksinasi, pada waktu itu ada pemberitahuan lagi sekitar
sekitar beberapa minggu setelah vaksinasi pertama itu diadakan vaksinasi kedua, sama seperti vaksinasi pertama, yaitu membutuhkan prosedur yang sama, yaitu membutuhkan persyaratan KTP, fotokopi KTP, dan juga fotokopi kartu pelajar pada saat itu. Seperti prosedur yang pertama, vaksinasi pertama, kita diberikan formulir untuk mengisi dan vaksinasi keberapa gitu. Seperti yang pertama juga kita dipanggil sesuai dengan nomor urut yang tertera pada formulir tersebut. Lalu setelah dicek data-data dan persyaratan-persyaratan, kita lakukan cek kesehatan seperti cek tensi darah, cek suhu tubuh, dan juga ditanya riwayat penyakit dan ditanya bagaimana respon tubuh terhadap vaksinasi yang pertama. Setelah itu saya juga langsung divaksinasi kedua di tangan kiri yang sama seperti vaksinasi yang pertama. Lalu setelah itu divalidasi lagi data-data yang sudah ada untuk dibuatkan sertifikat yang kedua. Setelah itu baru bisa mengambil sertifikat vaksinasi sehingga dapat diambil. Mengapa sertifikat vaksinasi itu penting pada saat itu? Untuk bisa bepergian dan juga untuk dapat masuk sekolah waktu itu. Sehingga vaksinasi ini harus dilakukan dan juga perlunya sertifikat vaksinasi tersebut. Dilihat dari pengalaman saya tentang kegiatan vaksinasi, ini merupakan sebuah bentuk aktualisasi dari birokrasi menurut Max Weber, di mana kegiatan vaksinasi ini berasaskan pada tujuan Weber, yaitu efisiensi, efektif, dan objektif. Dan juga kegiatan vaksinasi ini dilihat dari karakteristik dan prinsip-prinsip birokrasi Weber, yaitu standarisasi dan formalisasi. Standarisasi dan formalisasi tentunya tenaga kesehatan yang sebagai aktor dalam vaksinasi ini memiliki peraturan dan standarisasinya sendiri. Dan juga yaitu pembagian kerja dan spesialisasi. Ini tentunya sudah jelas, yaitu pembagian kerja di mana ada yang di bagian administrasi, ada yang di bagian vaksinasinya sendiri, dan juga ada yang di bagian mencetak sertifikat vaksinnya. Juga ada hierarki dan otoritas. Dalam kegiatan vaksinasi ini juga ada hierarkinya tersendiri gitu. Ada tenaga kesehatan yang di atasnya gitu, ada hierarkinya. Dan juga tentunya profesionalisasi, di mana tenaga kesehatan ini melakukan vaksinasi secara profesional gitu, tanpa adanya nepotisme dan juga sangat impersonal. Sekian dari saya, pengalaman yang saya ceritakan dan juga analisis yang saya berikan terhadap pengalaman saya mengenai birokrasi. Terima kasih sudah menonton.